Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah terik matahari yang tak kenal ampun, ada sebuah desa kecil di kaki bukit yang dikenal dengan nama Kampung Tanjung. Kampung ini terletak di daerah terpencil di Lampung, yang dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat dan penuh misteri. Orang-orang di kampung ini sudah lama hidup berdampingan dengan alam, namun mereka juga tahu bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari yang mereka bisa bayangkan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang sederhana, cerita-cerita mengenai makhluk halus yang menghuninya sudah turun-temurun diceritakan. Di kampung ini, tak ada orang yang berani mendekati hutan di malam hari, karena konon, ada makhluk-makhluk jahat yang mengintai dan siap menerkam siapapun yang berani masuk tanpa izin. Namun, dari semua cerita yang paling menakutkan, ada satu cerita yang menjadi legenda hidup, cerita tentang golok naga hijau. Golok naga hijau adalah senjata legendaris yang dikabarkan memiliki kekuatan luar biasa. Dikatakan bahwa golok tersebut tidak hanya terbuat dari logam biasa, tetapi dari bahan yang sangat langka, yang didapatkan dari inti bumi, dicampur dengan elemen-elemen magis yang tak pernah ditemukan lagi. Golok ini konon memiliki kemampuan untuk mengalahkan kekuatan jahat, bahkan makhluk-makhluk gaib yang paling kuat sekalipun. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Raihan, yang pada suatu malam, mendapatkan sebuah tugas yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tugas untuk menaklukkan hantu hutan yang telah menakuti warga Kampung Tanjung selama bertahun-tahun. Hantu-hantu hutan itu dikenal dengan nama pocong gunung, yang sering muncul di malam hari dengan tubuh membusuk dan mata menyala merah. Mereka selalu mengganggu para penduduk, menghancurkan ladang, dan membuat ketakutan yang mendalam di hati siapapun yang mendengar namanya. Raihan, yang berasal dari keluarga petani sederhana, tidak pernah percaya dengan cerita-cerita mistik yang beredar. Namun, ketika ayahnya, yang dikenal sebagai orang tua yang bijak, diculik oleh pocong gunung saat sedang mencari kayu bakar di hutan, Raihan mulai meragukan skeptisisme yang telah dia pegang selama ini. Ayahnya hilang begitu saja, dan tidak ada satupun orang yang berani mencari keberadaannya di dalam hutan yang gelap. Tak ada pilihan lain, Raihan memutuskan untuk mencari ayahnya. Ia membawa dengan percaya diri sebilah golok tua milik keluarga, namun dia tidak tahu bahwa golok itu, meskipun tampak biasa, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan golok naga hijau. Golok itu adalah bagian dari sebuah warisan yang sudah lama terlupakan. Perjalanan menuju hutan. Malam itu, Raihan berdiri di pinggir hutan. Suara malam yang hening tiba-tiba pecah oleh suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berat, desahan angin, dan bisikan-bisikan yang tak terdeteksi oleh telinga biasa. Hutan itu terasa hidup, penuh dengan energi yang tak dapat dia mengerti. Namun, satu hal yang jelas, dia harus mencari ayahnya. Raihan melangkah perlahan, memasuki hutan yang gelap. Hutan ini dikenal dengan sebutan hutan Lampung, tempat di mana kekuatan gaib bersemayam. Semakin dalam ia berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti hutan. Pucuk-pucuk pohon besar tampak seperti sosok-sosok raksasa yang saling berbisik satu sama lain. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia segera menarik napas dalam-dalam, menggenggam golok milik keluarganya, yang terasa lebih berat dari biasanya. Sesaat kemudian, muncul sosok hitam yang melayang di antara pepohonan. Sosok itu tampak tak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan gelap dengan mata merah menyala. Itu adalah pocong gunung. "Jangan datang lebih dekat," teriak Raihan, suaranya bergetar, namun dia berusaha keras untuk tetap teguh. Pocong itu tidak menjawab. Ia bergerak maju, semakin mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang di atas tanah. Raihan bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba,
Pocong itu mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti raungan angin. "Apakah kamu ingin mati seperti yang lainnya?" Suara itu berbicara. Suaranya datang dari berbagai arah sekaligus, seolah-olah berasal dari seluruh penjuru hutan. Raihan memandang golok di tangannya. Golok itu berkilau dengan warna hijau yang samar di bawah cahaya bulan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi golok itu terasa hidup. Seperti ada kekuatan yang mengalir di dalamnya, kekuatan yang seakan menuntunnya. Pertemuan dengan sang penjaga golok naga hijau. Sebelum ia sempat melakukan apapun, Raihan merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di hadapannya. Pria itu mengenakan pakaian adat kuno dan memegang sebuah pedang besar. Wajahnya tampak serius, namun ada kilatan pengetahuan dalam matanya. "Golok itu, kamu memegangnya, bukan?" Pria itu bertanya dengan suara yang dalam, namun penuh ketegasan. "Siapa Anda?" tanya Raihan bingung. "Aku adalah Jaya Negara, penjaga golok naga hijau," jawab pria itu. "Golok itu bukan sembarang golok. Ia adalah senjata yang bisa mengalahkan kekuatan jahat, namun hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki tekad dan hati yang kuat. Kamu harus menggunakannya jika ingin menyelamatkan ayahmu." Raihan terkejut. "Golok naga hijau? Apakah itu benar? Aku hanya membawa golok keluarga. Ini..." Jaya Negara mengangguk. Golok itu adalah bagian dari golok naga hijau. Itu diwariskan dari generasi ke generasi. Tak banyak orang yang tahu, tapi hanya dengan golok ini, kamu bisa menghadapi hantu-hantu hutan yang menakutkan. Hanya dengan keberanian dan niat yang murni, golok ini akan membimbingmu. Tapi sebelum Raihan bisa bertanya lebih jauh, pocong gunung mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Matanya menyala, dan tubuhnya tampak semakin mengerikan, seolah-olah ia bisa melahap siapa saja yang berani menghadapinya. "Siapkan dirimu, Raihan," kata Jaya Negara, "pertempuran akan segera dimulai." Dengan suara yang menggema di seluruh hutan, pocong gunung melangkah maju, siap untuk menguji kekuatan golok naga hijau. Pertempuran dimulai. Hutan Lampung yang gelap menjadi semakin mencekam dengan kehadiran pocong gunung yang semakin dekat. Raihan merasakan detak jantungnya semakin cepat, namun ada sebuah rasa aneh yang mengalir dalam dirinya, seolah ada kekuatan besar yang tiba-tiba bangkit dari dalam dirinya. Golok yang ia pegang terasa lebih berat, namun pada saat yang bersamaan, ada getaran yang sangat kuat, seolah golok itu menuntunnya untuk bertindak. "Jangan ragu," suara Jaya Negara terdengar tegas. "Jika kau ingin selamatkan ayahmu, kau harus bisa mengalahkan makhluk ini. Golok naga hijau hanya akan bekerja bagi mereka yang memiliki tekad yang kuat." Raihan menatap golok itu sekali lagi. Warna hijaunya semakin cerah, seakan menunjukkan bahwa golok itu siap untuk beraksi. Tanpa pikir panjang, Raihan mengangkat golok dan menghadap pocong gunung yang semakin mendekat. Cahaya bulan yang redup di antara pepohonan seolah menyorot golok itu, memberi kesan magis yang tak bisa dijelaskan. Pocong gunung akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Makhluk itu berdiri tegak dengan tubuh membusuk dan mata merah menyala, menghantarkan hawa dingin yang menusuk. Suaranya mengerikan, berbicara dengan nada seperti seretan angin yang memekakkan telinga. "Apakah kamu tidak takut mati, manusia?" kata pocong gunung, suaranya penuh dengan keangkuhan. Raihan menggenggam golok dengan lebih erat. "Aku datang untuk membebaskan ayahku dan mengalahkanmu." Pocong gunung tertawa, suara tertawanya bergema di seluruh penjuru hutan. "Aku adalah raja hutan ini. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Semua yang datang akan terperangkap dalam kegelapan abadi." Saat itu,
Raihan melangkah maju. Tanpa peringatan, ia mengayunkan golok naga hijau dengan kekuatan penuh. Golok itu menyambar udara dengan kecepatan yang luar biasa, dan setiap gerakannya seolah-olah disertai dengan suara gemuruh petir. Namun pocong gunung tidak mundur. Dengan cepat, makhluk itu menghindar dan menerjang Raihan, mengeluarkan suara yang mengerikan seakan ingin menghancurkan tubuhnya. Pocong gunung menyerang dengan kekuatan yang sangat besar, dan Raihan hanya bisa menghindar dengan cepat. Setiap serangan dari pocong gunung begitu cepat, seperti angin yang menerpa. Namun, di dalam dirinya, Raihan merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan besar yang mengalir dari dalam golok, memberikan keberanian dan kecepatan yang tak biasa. Tiba-tiba, tanpa diduga, golok itu bersinar terang, dan Raihan merasa golok itu mengalirkan energi yang tidak bisa ia kontrol. Di saat pocong gunung kembali mengayunkan tangan panjangnya untuk menyerang, Raihan mengangkat golok itu dengan insting yang kuat dan mengarahkannya tepat ke arah tubuh pocong gunung. Ah! Pocong gunung menjerit keras saat golok itu mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh pocong itu terbelah, dan dari luka itu muncul cahaya hijau yang sangat terang. Golok naga hijau meledak dengan kekuatan luar biasa, menyalakan api biru yang membakar seluruh tubuh pocong gunung. Makhluk itu meraung kesakitan, berusaha menghentikan cahaya yang mengelilinginya. Namun semakin ia berjuang, semakin besar pula kekuatan golok yang memusnahkannya. Akhirnya, dengan sebuah ledakan dahsyat, pocong gunung hancur menjadi asap hitam yang perlahan menghilang, menyatu dengan kegelapan malam. Raihan terengah-engah, masih memegangi golok yang kini tidak lagi bersinar. Ia terpaku di tempatnya, menatap hutan yang kini sunyi. Hanya suara angin yang terdengar, seolah hutan itu menghela napas lega. Keajaiban golok naga hijau. Namun, meski pocong gunung telah musnah, ada rasa tak percaya yang masih menyelimuti Raihan. Ia menatap golok yang kini tampak biasa, tidak ada lagi kilauan cahaya atau energi magis yang mengelilinginya. Golok itu tampak seperti senjata biasa, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyadarkannya bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Apakah ini benar? Raihan bergumam pada dirinya sendiri. Aku telah mengalahkan pocong gunung, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Jaya negara yang tadi menghilang dalam pertempuran kini kembali muncul. Kamu telah melakukan yang tak mungkin, Raihan, katanya dengan suara lembut. Golok naga hijau hanya mengungkapkan kekuatannya pada mereka yang benar-benar berani. Dan kamu telah membuktikan dirimu. Raihan menatapnya bingung. Tapi kenapa golok ini tampak biasa setelah pertempuran? Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Jaya negara tersenyum bijak. Itulah misteri dari golok naga hijau. Ia bukan hanya senjata, tetapi juga kunci untuk membuka tabir kekuatan yang lebih besar. Kemenanganmu atas pocong gunung adalah ujian pertama. Masih ada banyak hantu dan makhluk gaib yang lebih kuat yang menunggu untuk dihadapi. Kamu baru saja mulai perjalananmu, Raihan. Hutan Lampung ini lebih dari sekadar tempat tinggal makhluk gaib. Ini adalah tempat kekuatan yang jauh lebih besar. Raihan mengangguk, meski masih merasa bingung. Lalu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kamu harus terus melangkah. Golok naga hijau akan menunjukkan jalanmu, namun hanya dengan mengikuti hati dan tekad yang benar-benar murni. Jika kamu menginginkan kebenaran, dan jika kamu ingin membebaskan ayahmu, perjalananmu baru saja dimulai, jawab Jaya Negara, suaranya penuh dengan kebijaksanaan. Kehadiran yang tak terduga. Namun, sebelum Raihan bisa bertanya lebih lanjut, ada suara gemuruh yang mengguncang tanah. Tanpa peringatan,
hutan mulai bergetar dan angin kencang berputar mengelilinginya. Dari balik pepohonan yang gelap, muncul sosok lain yang lebih besar, lebih menyeramkan. Raihan menatap sosok itu, merasakan kekuatan jahat yang jauh lebih kuat daripada pocong gunung. Sosok itu tertawa, dan Raihan bisa merasakan hawa dingin yang semakin menebal di sekitar dirinya. Anak muda, suara itu bergema, kemenanganmu atas pocong gunung hanyalah awal dari cobaan yang lebih berat. Aku adalah Ratu Hutan Lampung, dan tak ada yang bisa mengalahkanku. Ratu Hutan Lampung adalah sosok yang sangat berbeda, sebuah entitas kuno yang telah lama menguasai hutan ini. Dan Raihan tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan munculnya Ratu Hutan Lampung, perjalanan Raihan untuk menaklukkan hantu-hantu hutan dan menyelamatkan ayahnya menjadi lebih berbahaya. Golok naga hijau mungkin sudah membantunya mengalahkan pocong gunung, namun kekuatan yang lebih besar menantinya di hadapan. Akankah Raihan dapat mengalahkan Ratu Hutan Lampung dan menemukan ayahnya? Ataukah hutan ini akan menelan dirinya seperti para pendahulunya yang tak pernah kembali? Semua itu akan terjawab dalam petualangan selanjutnya.